Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2637 sampai bab 2640. Ketika Ye Chen hendak mulai membuat ramuan, Hong Changqing juga kembali ke hotel tempat dia menginap. Seperti pencuri, dia bergegas ke lobi hotel, segera masuk ke lift, dan kembali ke kamarnya. Begitu masuk kamar, dia mengunci pintu dan menggantungkan gesper anti-maling, lalu dia masih khawatir, maka dia memindahkan meja kopi di ruang tamu dan menutup pintu dengan rapat. Setelah melakukan semua ini, Hong Changqing tidak sabar untuk kembali ke kamar tidur, membuka tirai, lalu mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung di pelukannya. Hong Changqing juga mengetahui beberapa keterampilan alkimia yang dangkal, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa ramuan yang diberikan Ye Chen kepadanya tampak seperti sesuatu yang luar biasa. Setidaknya, warna dan aroma ramuan ini jauh lebih kuat daripada ramuan yang telah saya saring dan ramuan pemanjang hidup yang diturunkan oleh leluhur Tao Tai Zen. Hong Changqing, yang sangat bersemangat, tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam mulutnya setelah melihat ramuan itu. Begitu ramuan itu dimasukkan ke dalam mulutnya, sebelum dia bisa bergerak untuk menelannya, ramuan itu berubah menjadi bola kekuatan obat dan dituangkan ke dalam perutnya. Hong Changqing berseru dalam hatinya, ini, para master selalu mengatakan bahwa obat mujarab yang baik harus meleleh di mulut. Hanya obat mujarab yang meleleh di mulut adalah obat mujarab yang paling murni. Saya selalu tidak percaya sebelumnya. Sekarang, sepertinya para tuan belum menipuku. Begitu dia selesai menghela nafas, dia merasakan efek obat yang kuat muncul dari perutnya. Energi besar itu seperti gelombang besar yang datang, dan dia segera bekerja hingga 12 poin untuk menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, meskipun energinya melonjak, namun secara keseluruhan sangat lembut, tidak seperti kekuatan tak terkendali yang seolah-olah menghancurkan orang kapan saja. Sebagai prajurit bintang 8, Hong Changqing telah membuka ke-8 meridian yang luar biasa. Kekuatan obat yang melonjak mengalir kedantiannya di sepanjang 8 meridian. Sambil memperluas 8 meridian, budidaya awalnya yang stagnan segera berubah secara kualitatif. Awalnya, sepertinya ada lemari besi antara Hong Changqing dan alam Ming yang tidak dapat ditembus oleh tubuh fisik. Dia tahu bahwa alam Dzogchen ada di balik pintu lemari besi, tetapi dia tidak dapat membuka pintu lemari besi sama sekali. Dia seperti pencuri yang dengan sengaja ingin mencuri keuangan perbendaharaan. Dia telah berkeliaran di luar perbendaharaan selama bertahun-tahun dan mencoba hampir semua cara yang mungkin, tetapi tetap tidak ada kemajuan. Tapi sekarang, ketika efek pil pengusir darah dan penyelamat jantung mencapai dantian, pintu yang sangat kuat dari seluruh perbendaharaan segera mulai runtuh di depannya. Segera setelah itu, Hong Changqing merasa bahwa pintu seluruh perbendaharaan telah hilang sama sekali, dan kekayaan besar di perbendaharaan sudah ditempatkan di depannya. Kemudian, dia bahkan merasa bahwa perbendaharaan itu sepertinya telah menyatu dengan dantiannya, dan kekayaan yang telah dijaganya selama bertahun-tahun telah diberikan sepenuhnya kepadanya. Saat ini, Hong Changqing sudah menangis. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia telah berhasil menyelesaikan terobosan dan memasuki alam baru kesempurnaan agung alam Ming. Ia merasa kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Energi sebenarnya dalam tubuhnya semakin melonjak, kekuatan anggota tubuhnya lebih kuat, dan persepsi panca inderanya juga lebih sensitif. Manusia seutuhnya meningkat sepenuhnya dalam semua aspek dan kualitas. Apa yang tidak pernah dia impikan adalah semua ini bisa sesederhana itu. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen jauh lebih kuat dari yang dia kira. Kekuatan ini tidak tercermin dalam kekuatan, tetapi dalam kontras yang sangat besar. Apa yang belum bisa saya pecahkan selama bertahun-tahun orang lain bisa menyelesaikannya hanya dengan pil.
Ini seperti Yugong memindahkan gunung. Yugong dan keturunannya bergerak seperti semut, tetapi mereka tidak dapat mengguncang 10 pun seperseribu hubungan antara Taihang dan Wang Wu, namun kedua putra Hercules Kuae dapat dengan mudah memindahkan dua gunung. Jarak antara dia dan Ye Chen mungkin seperti jarak antara dua putra Yugong dan Kuae, hal yang sama. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasa sangat bahagia di dalam hatinya, bersyukur atas keputusannya untuk tinggal bersama Ye Chen dan melakukan yang terbaik. Jika bukan karena keputusan ini, saya mungkin tidak akan bisa melihat sekilas perasaan indah dari kesempurnaan agung alam Ming sepanjang hidup saya, bahkan sampai kematian saya. Pada saat yang sama, di Villa Spa Champ Elysees, Ye Chen telah menyiapkan bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan 20 pil penyebar darah dan penyelamat jantung, dan memutuskan untuk menggunakan tungku pil penyebar darah dan penyelamat jantung untuk membuka kuali. Untungnya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pil penyebar darah dan penyelamat jantung tidak jarang, jadi Qin Gang telah menyiapkan banyak hal untuknya. Alasan mengapa Ye Chen ingin menggunakan kuali obat untuk mencoba memurnikan ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung terutama karena bahan obatnya cukup. Jadi dia tidak akan merasa buruk jika terjadi kesalahan selama proses pemurnian. Dalam keadaan normal, dia akan menggunakan setidaknya 20 atau 30 kg berbagai bahan obat untuk memurnikan 20 pil penghilang darah dan penyelamat jantung. Namun, metode pemurnian ramuan sebelumnya adalah membungkus bahan obat ini dengan energi spiritual dan menggunakan energi spiritual untuk memurnikan esensinya. Kemudian gunakan energi spiritual untuk memadatkan esensi bahan obat tersebut menjadi ramuan. Keuntungannya adalah meskipun bahan obatnya banyak, selama energi spiritualnya mencukupi, semuanya dapat dimurnikan pada saat yang bersamaan. Namun yang membuat Ye Chen sedikit bingung saat ini adalah volume kuali obat ini tidak terlalu besar, dan kapasitasnya sepertinya mampu menampung 2 atau 3 kg bahan obat. Bukankah ini berarti hanya satu pil? Dapatkah disempurnakan sekaligus? Bagaimanapun, Ye Chen belum pernah menggunakan kuali obat untuk membuat ramuan, jadi dia memutuskan untuk mencobanya dengan bahan obat yang lebih sedikit terlebih dahulu. Kemudian, ia memasukkan sekitar 3 kg bahan obat ke dalam kuali obat, lalu memindahkan energi spiritual ke dalam kuali obat untuk mengaktifkan formasi di kuali obat. Segera setelah itu, dia merasakan formasi di kuali obat mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan segera setelah formasi mulai beroperasi, bahan obat langsung tersedot oleh formasi tersebut, dan formasi itu seperti lubang hitam, seketika, menyerap bahan obat ini, dilahap tanpa bekas. Ye Chen terkejut, dia tidak menyangka bahan obat yang dikonsumsi oleh formasi ini begitu kuat. Dia dengan cepat mencurahkan energinya untuk menuangkan lebih banyak bahan obat ke dalamnya. Kuali obat mengambil semua bahan obat sesuai pesanan, dan menelan semuanya. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 kg bahan obat semuanya dimakan. Namun formasinya masih berjalan dengan cepat, tanpa ada niat untuk berhenti. Ye Chen tidak berani mengendur, dia hanya bisa menuangkan energi spiritual ke dalamnya terus-menerus. Ye Chen melihat bahwa pembentukan kuali obat yang menelan energi spiritual mirip dengan cincin tipuan yang diberikan Lin Waner kepadanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup, takut benda ini akan menjadi seperti cincin, menghisap energi spiritualnya seperti orang gila. Formasi tersebut berputar dengan cepat, dan di tengah formasi, segera terdapat beberapa benda berbentuk bola kecil yang mengembun dan bertambah besar. Untungnya, ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung ini bukanlah ramuan bermutu tinggi, dan tidak sulit untuk dimurnikan, sehingga pengoperasian formasi berkecepatan tinggi hanya berlangsung sebentar dan kemudian perlahan berhenti. Ye Chen akhirnya menghela nafas lega ketika melihat formasi tersebut tidak lagi membutuhkan energi spiritualnya sendiri untuk menggerakkannya, meski baru saja menyerap energi spiritual dengan sangat cepat. Namun tidak menghabiskan terlalu banyak energi spiritual karena waktunya yang relatif singkat. Segera setelah itu,
formasi mulai melambat perlahan, dan Ye Chen bisa merasakan bahwa benda bulat di tengah formasi sekarang berukuran sama dengan pil biasa. Ketika formasi berhenti beroperasi, benda bulat di dalamnya akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Ye Chen melihat ke dalam kuali obat dan menemukan bahwa di dalamnya ada 20 ramuan baru dengan kilo emas samar. Dulu, ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung memiliki tampilan hitam mengkilat, seperti biji coklat yang disukai anak-anak, namun ramuan tersebut memiliki warna emas muda. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihatnya. Dia mengeluarkan ramuan dari kuali obat dan melihatnya dengan hati-hati di depannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh ramuan ini jauh lebih kuat daripada ramuan pengusir darah dan penyelamat jantung sebelumnya. Baunya memberi orang perasaan lebih lembut. Ye Chen memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya, dan kekuatan obat yang murni dan melonjak dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung tidak mengandung energi spiritual, jadi itu tidak banyak membantu untuk budidayanya. Tapi Ye Chen masih bisa dengan jelas merasakan bahwa pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang baru ini sekitar 2 kali lebih efektif dari versi sebelumnya. Yang lebih langka lagi adalah pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang baru tidak hanya lebih efektif, tetapi juga tampak lebih murni, dengan peningkatan besar baik secara horizontal maupun vertikal. Efek obat yang lebih murni akan mengalami perubahan kualitatif. Oleh karena itu, Ye Chen berspekulasi bahwa jika pil penyelamat jantung penyebar darah baru ini diberikan kepada praktisi seni bela diri biasa, efek obat yang lebih kuat dan murni pasti akan membuat orang merasa lebih baik. Meridian dantian dan bahkan seluruh tubuh telah meningkat pesat. Efek pengobatan komprehensif yang sebenarnya mungkin sebanding dengan 3 pil penyebar darah dan penyelamat jantung di masa lalu. Jumlah ramuan yang dimurnikan dari bahan obat dengan kualitas dan berat yang sama tidak berubah. Tetapi karena fungsi kuali obat inilah efektivitas ramuan telah meningkat pesat, yang membuat Ye Chen sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Saya ingin tahu apakah pil peremajaan dan pil Pei Yuan juga dapat memiliki efek seperti itu ketika dimurnikan menggunakan kuali obat ini. Jika efektivitas pil peremajaan digandakan, bukankah akan mampu memperpanjang umur seseorang 40 tahun? Dan jika demikian khasiat pil Pei Yuan menjadi 2 kali lipat, yang berarti energi spiritual yang terkandung di dalamnya juga akan berlipat ganda. Bagi saya, ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk mengisi kembali energi spiritual. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayang sekali itu tidak berhasil terakhir kali. Ambergris 10.000 tahun yang diperoleh Xuan Fengnian telah habis. Jika Anda ingin menyempurnakan Pei Yuan baru pil, kamu harus menemukan cara baru untuk menemukan sepotong ambergris dengan kualitas yang sama. Segera, Ye Chen memberi Qin Gang dan Chen Zekai, He dan Wan Pojun saling menelepon dan meminta mereka membantu memperhatikan untuk melihat apakah ada ambergris berkualitas tinggi untuk dijual di berbagai pasar. Jika demikian, mereka harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Setelah memberitahu mereka bertiga, Ye Chen menelepon Su Ruoli. Ketika panggilan tersambung, Su Ruoli bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang Anda inginkan dari saya?" Ye Chen bertanya padanya, "Ruoli, di mana Anda?" Su Ruoli berkata, "Kembali ke Tuan Ye, saya masih di Istana Buckingham." Ye Chen bertanya lagi, "Apakah Anda memiliki sesuatu yang penting?" Su Ruoli menjawab, "Tidak ada yang penting, pada dasarnya hanya beberapa detail kecil dari pernikahan. Jika Anda memiliki instruksi, beritahu saya dan saya akan melakukannya itu. Keluar dari sini." Ye Chen berkata, "Oke, kalau begitu kamu pergi ke villa pemandian air panas Chem Elises sekarang, datang sendiri, jangan beritahu siapapun." Villa pemandian air panas Chem Elises. Su Ruoli bertanya tanpa sadar, apakah ini villa sumber air panas tingkat menengah Anda di pinggiran kota? Petik 2. Ya, Ye Chen berkata, "Kamu harus cepat dan datang sekarang."
Saya akan menunggumu di sini. Surwoli terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba memintanya pergi ke hotel pemandian air panas Chem Elysees untuk menemuinya. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Jadi, dia berkata tanpa berpikir, "Baiklah, Tuan Ye, Ruoli, kemarilah." "Baik," Ye Chen berkata, "perhatikan keselamatan di jalan." Setelah menutup telepon, Surwoli tidak berani untuk menunda, dan segera meninggalkan istana Buckingham. Kami berkendara menuju pedesaan. Setengah jam kemudian, dia mengemudikan mobil ke pintu villa pemandian air panas Chem Elysees Ye Chen. Saat Surwoli hendak keluar dari mobil dan membunyikan bel pintu di luar halaman, pintu terbuka dari dalam, dan Ye Chen muncul di pintu, melambai padanya dengan ekspresi cemas. Surwoli tahu bahwa Ye Chen ingin dia langsung masuk, jadi dia pergi ke halaman. Begitu Surwoli keluar dari mobil, Ye Chen menariknya ke dalam dengan cepat dan berkata, "Saya punya sesuatu yang penting untuk meminta bantuan Anda. Lamanya waktunya tidak diketahui, jadi ayo cepat." Surwoli menjadi ditarik oleh Ye Chen. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu karena tergesa-gesa, dan berpikir dalam hati, "Tuan Ye, apakah dia ingin bersamaku?" "Oh, Surwoli, apa yang kamu pikirkan?" Dia tidak mengenal Ye Chen. "Apa yang harus aku lakukan, tapi mau tak mau aku punya pikiran acak di hatiku. Aku merasa bahwa apapun yang diminta Ye Chen untuk kulakukan, aku tidak akan ragu sama sekali. Bahkan jika itu adalah permintaan yang berlebihan, saya tidak akan ragu sama sekali." Apa yang Ye Chen pikirkan saat ini adalah tentang pil penyelamat jantung penyebar darah emas yang baru saja dia sempurnakan setengah jam yang lalu. Dia tidak sabar untuk menarik Surwoli, dan mereka berdua segera sampai di basement villa. Perjalanan ini membuat jantung Surwoli berdebar kencang dan dia sangat malu. Namun, ketika Surwoli memasuki ruang bawah tanah tempat Ye Chen membuat obat, dia langsung mencium aroma obat yang sangat unik. Aroma obat ini jauh lebih lembut daripada aroma obat apapun yang pernah dia cium sebelumnya. Itu memberinya perasaan bahwa aroma obat yang dia cium sebelumnya seperti minuman keras campuran yang harganya kurang dari 100 yuan. Tetapi bau yang dia cium sekarang adalah minuman keras kelas atas yang benar-benar diseduh dari biji-bijian murni dan disimpan selama bertahun-tahun. Rasanya sungguh berbeda. Mencium wangi obat ini seolah mampu menghilangkan segala penyakit dan membuat orang merasa bahagia lahir dan batin. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menyerahkan ramuan emas ke tangannya dan berkata, "Ruoli, bantu aku mencoba ramuan ini." Surwoli memandangi ramuan di depannya, dia sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar, "Tuan Ye, untuk apa ramuan ini? Apakah ini obat baru?" Ye Chen mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu, "Ya, tidak, saya baru meminumnya. Tapi rasanya tidak begitu akurat, jadi saya ingin Anda mencobanya saya." Surwoli berkata dengan cepat, "Tuan Ye, Ruoli telah mengambil banyak ramuan Anda yang tak ternilai harganya, dan dia baru saja menjadi prajurit bintang 5 beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Anda bisa menyia-nyiakan ramuan Anda sekarang?" Kata Ye Chen dengan wajah serius, "Ramuan itu dibuat untuk dimakan orang. Selama dimakan, tidak ada limbah. Terlebih lagi, ini bukan hutangmu. Permohonanku adalah aku meminta bantuanmu. Bagiku, ini obat mujarab tampaknya telah mengembangkan resistensi terhadap obat. Saya tidak dapat lagi merasakan efek sebenarnya setelah meminumnya. Saya ingin tahu apakah obat tersebut memiliki efek. Untuk menentukan efek dan seberapa efektifnya, Anda tetap harus membiarkan seorang pejuang mencoba efeknya. Sedangkan untuk prajurit yang paling aku percayai adalah kamu. Jadi aku hanya bisa memintamu untuk membantuku mencobanya." Ye Chen tahu bahwa Surwoli tidak mengetahuinya. "Aku punya kuali obat baru, dan aku tidak tahu bahwa khasiat obat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan pil pengusir darah dan penyelamat jantung sebelumnya. Maka saya sengaja berkata, apalagi obat ini ada efeknya atau tidak, saya tidak tahu. Efeknya, itu mungkin memengaruhi Anda,
Tetapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan berada di sisi Anda untuk melindungi Anda. Setelah mendengar ini, Suruoli dengan cepat menyatakan posisinya tanpa berpikir. Tuan Ye, Anda di sini. Ruoli tidak takut. Alasan mengapa Ye Chen pada gilirannya menghibur Suruoli untuk tidak khawatir adalah karena dia mundur untuk maju dan menggunakan provokasi untuk membuat Suruoli berhenti menolak undangannya untuk mengizinkannya menguji obatnya. Dia mengenal Suruoli dengan sangat baik, meskipun gadis ini memiliki cara yang kejam ketika dia bekerja untuk keluarga Su. Dia adalah orang yang sangat penyayang dan benar. Dia pasti bisa setia padanya tanpa syarat. Justru karena inilah ketika Ye Chen menyempurnakan ramuan baru, dia langsung berpikir untuk memintanya membantu menguji obatnya. Dia tahu betul bahwa khasiat obat mujarab ini akan lebih kuat dari obat mujarab penyebar darah dan penyelamat jantung sebelumnya, dan tidak akan memiliki efek samping yang buruk. Jadi itu pasti berdampak baik bagi Suruoli. Dan metode provokasi Ye Chen berhasil. Suruoli tidak lagi memikirkan apakah dia berhutang terlalu banyak pada Ye Chen saat ini. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan Ye Chen meragukan kesetiaan dan keberaniannya. Jadi, dia mengambil ramuan itu dari tangan Ye Chen dan bertanya dengan tegas, Tuan Ye, Ruoli, apakah Anda ingin meminum ramuan itu sekarang? Ye Chen mengangguk, ambillah. Saya akan tetap di sisimu. Tetap di sini, seharusnya tidak ada masalah. Oke. Suruoli mengangguk sedikit, lalu duduk bersila di tanah dan memasukkan pil ke dalam mulutnya dengan sangat sederhana. Suruoli telah menggunakan pil penyebar darah dan penyelamat jantung sebelumnya, dan tahu bahwa ketika pil ini diperkenalkan, itu akan berubah menjadi kekuatan obat murni dan langsung menuju ke Dantian. Jadi dia bersiap terlebih dahulu dan menunggu lonjakan kekuatan obat dalam pil. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan obat dalam pil ini jauh melebihi pil penghilang darah dan penyelamat jantung yang dia minum sebelumnya. Kekuatan obatnya sudah begitu kuat sehingga dengan cepat mengalir ke 8 meridian luar biasa dan dengan gila-gilaan bergabung ke dalam dantiannya. Sebelum Suruoli dapat bereaksi, meridian ke-6 langsung terbuka oleh kekuatan obatnya, dan dia menjadi prajurit bintang 6 dalam sekejap. Prajurit bintang 6 jarang ditemukan bahkan di istana 10.000 naga. Melihat ke seluruh negeri, bahkan lebih sulit untuk menemukan yang lain. Namun, sebelum Suruoli sempat berbahagia karena dia telah menjadi prajurit bintang 6, meridian ke-7 di tubuhnya juga tersapu oleh kekuatan obat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Suruoli melonjak satu tingkat lagi, dari prajurit bintang 6 menjadi prajurit bintang 7. Suruoli sendiri tidak menyangka bahwa total waktu yang dia habiskan untuk menjadi prajurit bintang 6 hanya 2 atau 3 detik. Ye Chen juga tidak menyangka Suruoli bisa dipromosikan ke 2 level berturut-turut, lagi pula, semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk ditingkatkan. Satu pil dapat ditingkatkan dari bintang 5 menjadi 7 bintang. Ini memang lebih baik dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung biasa. Cukup banyak. Prajurit bintang 7 berusia 20-an. Bahkan di istana 10.000 naga, jarang terjadi. Keluarga He telah berlatih seni bela diri selama ratusan tahun. Jika prajurit bintang 7 berusia 20-an dapat diproduksi, belum lagi di sana tidak ada peluang sama sekali. Kepala generasi masa lalu bahkan belum memikirkannya. Kini, gadis muda yang baru berusia awal 20-an ini telah resmi masuk dalam jajaran pejuang bintang 7, mencetak rekor baru untuk keluarga He dan bahkan keluarga seni bela diri domestik. Namun, masih banyak kekuatan obat di tubuh Suruoli, yang terus mengalir menuju 8 meridian luar biasa. Namun, 7 meridian Suruoli yang telah dibuka jelas masih tidak mampu membawa kekuatan obat yang kuat ini, dan kekuatan obat ini juga mengalir menuju meridian ke-8 Suruoli. Oleh karena itu, Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa meridian ke-8 Suruoli menunjukkan tanda-tanda mengendur di bawah pengaruh kekuatan obat yang sangat besar. Ye Chen kagum dalam hatinya,
Mungkinkah pil ini dapat mengangkat Surwoli dari bintang 5 menjadi bintang 8? Meskipun Surwoli tidak bisa berkata-kata saat ini, sudah ada badai di dalam hatinya. Saat dia bekerja keras untuk mengedarkan energi sebenarnya di dalam tubuhnya, dia diam-diam berseru, "Ramuan macam apa yang diberikan Tuan Ye kepadaku? Mengapa begitu kuat? Aku sekarang, sebenarnya prajurit bintang 7, ini. Bukankah ini terlalu cepat?" Segera setelah itu, dia juga merasakan perubahan pada meridian ke-8, dan diam-diam berseru, "Ini, apakah meridian ke-8 ini juga akan rusak?" Pada saat ini, kekuatan obat yang melonjak seperti magma vulkanik yang akan meletus, terus-menerus mengumpulkan energi di dalam kawah, siap untuk digunakan. Kawah tersebut jelas sudah tidak mampu lagi menahan gelombang energi tersebut, terus-menerus bergetar dan retak, seolah-olah akan tersapu habis kapan saja dan di mana saja. Ye Chen juga sedikit bersemangat, dia selalu mengamati kondisi Surwoli, menunggu meridian ke-8-nya terbuka. Pada saat ini, kekuatan obat yang mengamuk tiba-tiba menyembur keluar dari meridian ke-8 yang masih terhalang. Pada saat ini, seluruh keadaan dan aura Surwoli telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat inilah dia secara resmi memasuki jajaran prajurit bintang 8 ke-8 meridian di tubuh terbuka. Pada titik ini, kekuatan obat yang kuat akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah, secara bertahap dicerna oleh tubuh Surwoli dan perlahan kembali tenang. Surwoli membuka matanya dan merasa bahwa dia baru saja mengalami perubahan yang terlahir kembali sepenuhnya. Indra prajurit bintang 8 itu jelas telah meningkat beberapa tingkat. Perasaan pencerahan yang tiba-tiba membuat Surwoli tidak percaya itu benar. Ye Chen tahu bahwa Surwoli pasti tidak akan bisa langsung menerimanya, jadi dia tidak terburu-buru dan menunggu Surwoli terbiasa. Surwoli sudah sedikit terjaga saat ini. Ketika dia melihat Ye Chen menatapnya sambil tersenyum, dia tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Tuan Ye, obat jenis apa ini?" Efeknya sangat kuat. 8 meridian di tubuhku sepertinya semuanya bersih. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Sepertinya tidak, semuanya sudah bersih. Selamat, Anda sekarang telah menjadi prajurit bintang 8. Surwoli terkejut dan bahagia, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ini terlalu luar biasa. Lebih dari sebulan yang lalu, saya hanyalah seorang prajurit bintang 3, dan saya berhasil menembus ke-5 bintang, dan bahkan ke-8 bintang. Ruoli tidak pernah berani membayangkan dalam hidupnya bahwa suatu hari dia akan menjadi prajurit bintang 8. Setelah mengatakan itu, dia kembali sadar, berlutut di tanah, melihat ke Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Jika Ruoli mampu menjadi seperti sekarang ini, itu semua karena dukungan Anda, Tuan Ye. Kebaikan Anda yang besar, Ruoli Li sangat berterima kasih. Dalam hidup ini, selama Ruoli masih hidup di dunia ini, Ruoli pasti akan melewati api dan air untuk Tuan Ye, untuk membalas kebaikan Tuan Ye." Ye Chen mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata, "Ruoli Li, setelah selesai pernikahan orang tuamu, kamu harus mengkonsolidasikan kultivasimu di periode waktu berikutnya. Kultivasimu telah meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Meskipun kekuatan kerasmu telah mencapai level prajurit bintang 8, mentalitasmu, pertarungan sebenarnya, soft skill seperti pengalaman dan pengendalian energi sejati dalam tubuh jauh dari level prajurit bintang 8. Surwoli menahan kegembiraannya dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Tunggu. Setelah saya pernikahan orang tuaku sudah selesai, aku pasti akan berlatih pengasingan untuk jangka waktu tertentu." "Oke." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Jika waktunya tiba, kamu dapat berkonsentrasi pada pengasingan di villa keluarga He, menunggu kamu untuk menjadi prajurit bintang 8. Setelah dasar-dasarnya, aku akan membantumu menerobos kesempurnaan agung alam terang sampai kamu menjadi penguasa alam gelap." Menjadi penguasa kegelapan. Surwoli sangat terkejut dengan kata-kata Ye Chen hingga dia terdiam. Dia tanpa sadar bertanya pada Ye Chen,
Tuan Ye, jika Anda tidak terlalu berbakat, apakah benar-benar ada peluang untuk menjadi penguasa alam gelap? Petik 2. Ya, Ye Chen berkata dengan tegas, jika Anda ingin menjadi seorang master, bakat itu tidak penting, yang penting adalah apakah Anda dapat memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Meskipun beberapa orang sangat berbakat, mereka tidak akan pernah bisa berkultivasi menuju kesempurnaan agung alam cahaya seumur hidup mereka, jadi apalagi menjadi penguasa alam gelap. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Surwoli berkata dengan sangat serius, kamu memiliki waktu dan tempat yang tepat untuk menjadi penguasa alam gelap. Selama kamu bekerja keras dan konsolidasikan kultivasimu saat ini, menjadi penguasa alam gelap akan segera tiba. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan, kamu akan bisa menjadi penguasa alam gelap. Mata Surwoli menoleh merah karena kegembiraan dan bahkan dipenuhi air mata. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang master kegelapan. Bagi sebagian besar ahli seni bela diri, alam gelap adalah alam tertinggi yang tidak akan pernah bisa dicapai. Tanpa teknik mental seni bela diri yang lengkap, menjadi pejuang bintang 8 pun adalah sebuah kemewahan, apalagi memasuki alam gelap. Banyak keluarga dan sekte seni bela diri yang mengandalkan beberapa metode mental seni bela diri yang tidak lengkap selama puluhan generasi untuk dikembangkan, dan mereka bahkan tidak dapat melatih prajurit bintang 5. Ini adalah kasus yang terjadi pada keluarga He sebelumnya. Oleh karena itu, jika ingin membudidayakan pejuang kegelapan, sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Terlebih lagi, dalam perjalanan seni bela diri, setiap level dari prajurit bintang 3 dan seterusnya adalah sebuah rintangan besar. Rintangan apapun yang ada di depan Anda kemungkinan besar tidak dapat diatasi dalam hidup Anda. Ketika Anda mencapai level bintang 7 atau pendekar bintang 8, kalau mau naik ke level berikutnya akan lebih baik, sama sulitnya dengan naik ke surga. Inilah sebabnya mengapa banyak pejuang dari bintang 8 dan bahkan alam Dzogchen di alam Ming bisa menjadi objek kekaguman ribuan orang dimanapun, tetapi mereka rela bergabung dengan Kam Huben dari masyarakat Poking dan dikendalikan oleh Poking. Masyarakat selama sisa hidup mereka. Bagi mereka, Kam Huben memiliki kemungkinan besar untuk memungkinkan mereka berhasil menembus kesempurnaan agung alam terang dan menjadi penguasa alam gelap. Ini saja sudah menjadi daya tarik yang fatal bagi mereka. Dalam menghadapi menjadi master di alam gelap, semua uang dan status bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, Ye Chen menebak bahwa alasan mengapa Kam Huben Po King Hui mampu melatih master kegelapan secara bertahap adalah karena kemungkinan besar ada master seperti dirinya yang mahir dalam energi spiritual dan ramuan. Karena hanya energi spiritual dan ramuan yang dapat mengabaikan hambatan level praktisi seni bela diri dan membantu mereka berhasil menyelesaikan terobosan. Bagi Ye Chen, meskipun tentara Wan Po dan master tentara Wan Po, Qiu Ziyuan, telah memasuki alam gelap, itu tidak cukup. Selain itu, meskipun utusan khusus asli Duan Lie dan Jiedu Sini Zenyu dari Po King Hui juga merupakan penguasa alam gelap, Ye Chen tidak dapat menganggap mereka sebagai miliknya. Bagaimanapun, kedua orang ini dikendalikan oleh sugesti psikologis. Jika kedua pasukan bertempur dan orang-orang yang menghancurkan King Hui memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sugesti psikologis mereka sendiri, maka mereka akan segera menjadi musuh. Oleh karena itu, Ye Chen meminta Duan Lie kembali ke Turki untuk terus menjadi utusan khususnya, dan Ni Zenyu diatur olehnya untuk bersama Qiu Ziyuan, penguasa Wan Po Jun. Di masa depan, jika dia ingin berkonflik langsung dengan masyarakat Poking, dia harus memiliki setidaknya 20 atau 30 master kegelapan di bawah komandonya untuk mendapatkan kesempatan. Jika Anda ingin membudidayakan master kegelapan secara berkelompok, ramuan dalam jumlah besar secara alami diperlukan. Sekarang kuali obat ini hanya dapat membantu Ye Chen mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ye Chen berencana dalam pikirannya untuk pertama-tama melatih Surwoli menjadi penguasa ketiga alam gelap, dan kemudian secara sistematis memilih sekelompok praktisi seni bela diri potensial dari Istana Wanlong,
keluarga He, dan praktisi seni bela diri lainnya, dan melatih mereka satu persatu. Sekelompok master kegelapan keluar. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa dia juga dapat memilih alamat yang sesuai dan mendirikan organisasi yang mirip dengan Kam Huben, dan kemudian mengkhususkan diri dalam membina master kegelapan dari organisasi ini. Melihat hari semakin larut, Ye Chen berkata kepada Su Ruoli, "Ruoli, kamu kembali dan lanjutkan mempersiapkan pernikahan. Tak seorang pun di keluarga He dapat melihat tingkat kultivasimu. Menerobos prajurit bintang 8 untuk sementara tidak tersedia. Jangan beritahu orang lain." Su Ruoli berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, jangan khawatir, Ruoli tidak akan memberitahu siapapun." Ye Chen menambahkan, "Saya akan membiarkan Lao Chen mengambil alih villa di sini di beberapa hari ke depan. Beli semuanya kembali, dan kemudian ubah seluruh hotel Chem Elysees menjadi klub pribadi. Itu tidak lagi terbuka untuk umum. Saya akan meninggalkan Anda sebuah villa di sini. Ketika pernikahan selesai, saya akan menghubungi Anda. Datang saja ke sini dan berkonsentrasi pada retret." Su Ruoli dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, mengapa hotel sumber air panas sebesar itu harus diubah menjadi klub pribadi?" Ye Chen berkata, "Dikatakan sebagai klub pribadi, tapi sebenarnya itu hanya kedok. Jika saatnya tiba, tempat ini akan sepenuhnya tertutup dari dunia luar. Menurutku tempat ini indah dan aku berencana mengubahnya menjadi tempat yang bagus untuk retret dan latihan." Su Ruoli bertanya dalam kejutan, "Tuan Ye, apakah Anda ingin melatih master seni bela diri di sini?" "Itu benar." Ye Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk dengan sangat sederhana, "Untuk bersaing dengan Po King Hui, kami masih membutuhkan banyak master seni bela diri seperti Anda. Di masa depan, saya akan secara bertahap mengubah tempat ini menjadi markas rahasia untuk para master budidaya, maka Anda akan menjadi kakak perempuan di sini." Su Ruoli bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, Ruoli memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Katakan padaku." Su Ruoli berkata, "Ya Tuan, apakah lebih tepat untuk menempatkan basis penangkaran semacam ini di pangkalan Wan Longdian di Suriah? Wan Longdian memiliki ratusan kilometer tanah di sana, dan itu tidak tunduk pada kendali apapun, jadi akan lebih nyaman di sana." Ye Chen tersenyum dengan tenang dan menjelaskan, "Meskipun menyenangkan berada di Suriah, bagaimanapun juga, saya terlalu jauh. Saya khawatir saya tidak dapat mengurus keduanya. Lebih cocok berada di Jinling." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Namun, saya berencana untuk sementara ini akan dibagi menjadi 2 langkah terlebih dahulu. Semua orang akan berkumpul di Jinling untuk mundur. Setelah tingkat kultivasi mereka ditingkatkan, mereka akan segera dikirim ke Suriah untuk mundur dan berlatih. Pada saat yang sama, mereka juga akan menerima pelatihan militer modern di sana." Su Ruoli bertanya dengan heran, "Apa yang Anda inginkan? Apakah mereka menerima pelatihan militer?" "Ya," Ye Chen berkata dengan serius, "meskipun master seni bela diri jarang terjadi, dalam menghadapi senjata modern, banyak master seni bela diri tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, master yang kita latih di masa depan tidak hanya harus kuat, tetapi juga mampu melawan. Mereka juga harus mahir dalam senjata modern, dan pendekatan dua arah dapat memaksimalkan efektivitas tempur mereka." dalam perjalanan kembali ke kota Jinling, Ye Chen menelepon Wan Pojun untuk mempersiapkan pendirian Kam Huben. Ketika panggilan tersambung, Wan Pojun bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa instruksi Anda untuk memanggil bawahan Anda?" Ye Chen berkata, "Pojun, saya ingin membangun tingkat keamanan tinggi di pangkalan Istana Wanlong. Anda akan mulai menjalankan pusat pelatihan dalam waktu dekat." Wan Pojun dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, apa persyaratan Anda untuk pusat pelatihan?" Ye Chen berkata,
Pertama-tama, tingkat kerahasiaan harus cukup tinggi, bahkan di Wanlong bagian dalam pangkalan istana Wanlong juga harus dijaga kerahasiaannya. Yang terbaik adalah membangunnya sepenuhnya di bawah tanah. Petik 2. Wan Pojun dengan hormat berkata, Tuan Ye, ini mudah ditangani. Pangkalan istana Wanlong memiliki banyak bagian bawah tanah, termasuk beberapa untuk desain 3 pertahanan dengan tingkat pertahanan tinggi. Anda dapat melihat berapa banyak area yang Anda butuhkan dan fungsi apa yang perlu Anda terapkan, dan saya akan mengatur sisanya. Ye Chen berkata, kedua, itu membutuhkan setidaknya 10.000 meter persegi luas bangunan, yang setidaknya dapat menjamin 20 atau 30 orang berlatih dan hidup terisolasi di sini pada saat yang bersamaan. Bahkan jika mereka tidak keluar selama setahun, tidak akan ada masalah sama sekali. Wan Pojun segera berkata, tidak masalah, saya akan membangun perangkat keras pendukung kehidupan yang sesuai ketika saatnya tiba untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan Anda. Ye Chen bertanya kepadanya, kapan itu akan selesai? Wan Pojun menjawab, balas Tuan, ya, kami sedang bekerja lembur dalam konstruksi sekarang, seluruh pangkalan harus sepenuhnya digunakan tahun depan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan 10.000 meter persegi yang Anda inginkan pada akhir tahun ini. Oke, Ye Chen berkata dengan kepuasan, ini akan ada tugas untukmu sebentar lagi. Wan Pojun berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, jangan ragu untuk memberi saya perintah, bawahan saya akan berusaha sekuat tenaga. Ye Chen berkata, saya ingin Anda menjadi orang yang tak terhentikan di dalam istana Wanlong. Terserah Anda untuk memilih 30 anggota inti dengan kekuatan terkuat, pemahaman terbaik, dan loyalitas tertinggi dalam penilaian komprehensif publik. Kirimkan daftarnya kepada saya ketika waktunya tiba datang. Wan Pojun berkata tanpa berpikir, baik Tuan Ye. Tanggal 8 Agustus. Pernikahan Su Soudao dan He Yingxiu akan segera dimulai. Bersambung.